sini sampai pulang nanti. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Saya paham ini tenda tidak cukup menampung, masjid penuh, bahkan di simpang dipasang itu layar besar, layar tancap. Cuman yang saya bingung, siang-siang apa nampak gambar? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baleho saya rasanya yang terbesar di Sungai Puan. Besar. Tapi sebenarnya intinya bukan pada gambar Ustadz Somad itu. Intinya bisa dilirik dari sini, tulisan warna merah, siapkan donasi terbaik Anda. Untuk apa? Orang yang pelit, yang bakhil menengok masjid ini susah hati. Pelit. Itu nampaknya keluar lebih tiawa. Tapi orang yang merindukan surga, melihat dinding masjid belum bersemen, maka dia senyum. Inilah semen yang akan bisa dibawa mati. Betul? Rumah besar 2 lantai, semennya berton-ton. Ketika kita mati, tinggal batu batanya berpuluh truk, tinggal besinya panjang berton, tinggal. Tapi semen yang dibangunkan untuk masjid Sungai Pua, kerikil, batu bata, cor, atap, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Kalau memang betul, keluarkanlah kotak infak wakaf sedekah. Kita mau tengok sesuai apa tidak ucapan betul di mulut dengan betul di kantong. Betul tidak di mulut, betul di tangan. Banyak orang ketika diajak untuk sholat tahajud malam, siap. Ustadz Somad, kalau saya diajak untuk iktikaf di masjid tahajud 10 malam, saya siap. Kalau disuruh mendengarkan pengajian 300 judul CD Ustadz Somad, sudah saya dengar. Kalau diajak untuk pergi pengajian, melangkahkan kaki dari rumah, berjalan kaki, siap saya. Untuk tegak pengajian, berdiri tak dapat duduk, siap saya. Tapi kalau sudah keluar duit, inilah yang paling menyakitkan Ustaz. Diuji kakinya, lulus. Diuji matanya, lulus. Diuji telinganya, lulus. Diuji kantongnya, disitulah dia baru tidak lulus. Hari ini ujian luar biasa. Ujian menahan makan 30 hari, lulus. Ujian menahan minum 30 hari, lulus. Ujian tahajud, witir malam tahajud 23 rakaat, ringan. Tapi ketika hari ini ujian terbesar di Sungai Pua, Tanjung Mutus, apa ujiannya? Ujian melihat dinding masjid yang masih kasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa lah Ustadz Somad diundang kemari? Sampai tadi tim ada yang berbisik, ada tak orang di sini Ustadz? Saya bilang kita lihat nanti. Masya Allah, berkumpul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ini semua insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Masya Allah. Jadi berzina, mencuri tetap masuk surga? Tetap. Yang jadi masalah, masuknya kapan? Bilo masuknya. Nomor antri dan nomor bara. Itu nan awak khawatirkan. Tiap-tiap hari awak berdoa pada Allah SWT, wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Masuk surga itu penting. Umat Muhammad tak perlu minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Yang perlu diminta adalah jangan sampai transit ke neraka. Insya Allah semua jamaah masjid Sungai Pua masuk surga. Masuk surga tidak sendiri-sendiri, beramai-ramai, dipanggil oleh malaikat. Berikut ini rombongan
jamaah masjid Sungai Buah. Masuk semua. Yang pertama masuk ketua masjid, sekretaris bendahara, pengurus ado masuk. Lalu kemudian masuklah semuanya. Tapi kemudian ada, mana jamaah saya yang dulu sama-sama sholat tarawih, yang dulu sama-sama sholat witir, sama-sama tadarus, mana dia sekarang? Kata malaikat, mohon maaf, dia transit dulu. Gara-gara apa? Gara-gara berzina, gara-gara narkoba, gara-gara berjudi, gara-gara mencuri, gara-gara tak memakmurkan masjid, membiarkan rumah Allah, tidak ada kepedulian. La yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada ayah kandungnya sendiri, wan nasi ajma'in, daripada seluruh manusia. Kalau memang lebih sayang kepada Nabi, jaga pusaka Nabi. Nabi tak meninggalkan istana yang megah seperti Fir'aun. Nabi tak meninggalkan periuk emas seperti Qarun. Nabi hanya meninggalkan warisan masjid. Ternyata warisan Nabi sampai ke masjid Sungai Buah, Tanjung Mutus, Kabupaten Padang Pariaman. Warisannya ini mesti kita jaga. Saya bersyukur pada Allah, disampaikan Allah kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kotak sudah mulai disebar kepada bapak-bapak dari kepolisian, kawan-kawan dari FPI, harap pantau kotak ini. Kalau disebar 10, yakinkan balik 10. Syukur-syukur sebar 10, balik 2 balik. Dan awak khawatirkan sebar 10, pulang 5. Saya bukan suuzon dengan masyarakat Sungai Buah. Suuzon tak boleh, tapi khawatir perlu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat yang ada di Sungai Buah, perlu saya sampaikan, dari kampung negeri kalian ini ulama-ulama menyebar ke seluruh Indonesia. Di Pekanbaru Riau tak berapa jauh arah ke Medan ada namanya Minas. Di Minas saya diundang ceramah ke masjid. Ternyata membangun masjid ini dilanjutkan oleh anak almarhum yang dulu dari tarekat Syattariyah, dari Abdullah Syattari, sampailah sekarang. Hari ini ada pula bersama kita Buya Sabriat Alidin. Beliau adalah guru kami di Pekanbaru, guru kami di Minas, rupanya berasal dari kampung halaman Sungai Buah, Tanjung Mutus. Allahu Akbar. Artinya apa? Orang dari jauh luar provinsi belajar agama kepada orang kampung. Bapak Ibu sekalian, saya kemari tidak ceramah. Ustadz Abdul Somad tidak menceramahi. Ini negerinya para ustadz, negerinya para buya. Saya datang kemari mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Begitu jauh mereka merantau, bukan mau mencari makan. Padi yang tumbuh di Sungai Buah sama dengan yang tumbuh di Riau. Tanah yang ada di Sungai Buah sama dengan tanah yang ada di Sumatera Utara. Lalu untuk apa mereka jauh? Untuk mencari makan itu nomor 2. Yang pertama adalah mengajak orang kepada hidayah Islam. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang kau ajak ke masjid. Satu orang kau ajak infak sedekah. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Zaman Nabi kendaraan yang paling bagus, paling mahal, onta berwarna merah. Hebat, mahal. Tapi ada yang lebih hebat, api. Apalagi yang lebih hebat? Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah motivasi mereka. Adapun yang sudah berlalu tak dapat kita ulang lagi. Datuk nenek kita yang sudah meninggal dunia, yang tak sempat beramal soleh, kita ambil pelajaran. Jangan caci maki mereka, jangan sebutkan aib mereka. Uskuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baiknya saja. Khuz masafa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh.
Masjid Raya Sungai Pua Tanjung di Siko Tanjung Mutus, di Siko Tanjung Mutui. Agak duonya elok. Nagari Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Insya Allah, maka anak cucu kita 20 tahun akan datang, mereka akan tetap menjadi ulama, akan tetap menjadi penghafal Quran, akan tetap menjadi orang-orang yang menegakkan syiar agama Islam di atas muka bumi Allah. Dengan syarat apa? Salat berjamaah harus tetap kita jaga, insya Allah. Amin. Dari maghrib ke isya, ini tolong jawab dengan jujur. Apakah dari maghrib ke isya 45 menit anak-anak masih ada mengaji di Masjid Raya Sungai Pua? Nampaknya mikrofon kau mati. Tidak perlu dijawab. Saya husnuzon. Dudukkan satu guru mengaji ke surau. Ambo ke orang kampung. Kami dulu kalau sudah maghrib 6.30 azan maghrib, jam 6 dari rumah sudah menenteng alif-alif, menenteng Quran, membawa obor cie, berlari-lari di tepi sungai, bertarik-tarik kain panjang, PLN alun masuk ke kampung halaman awak, mengaji membawa obor suluh di tengah gelap gulita. Pulang mengaji, kaji tidak dapat bulu hidung hitam. Dia sungguh obor. Guru mengaji tidak dikasih duit, guru mengaji dikasih bareh 1 kaleng, diberikan minyak lampu. Untuk apa? Supaya dia tenang mengajar. Begitulah dulu kami mengaji. Maghrib ke isya anak-anak mengaji. Datang orang tua menyerahkan anak. Tuan guru mengaji, ini anak saya, ini alif-alif, ini Quran, ini beras 1 kaleng, ini minyak lampu 1 botol, dan tak lupa ini rotan di bala ampe. Nanti kalau anak saya bandel, nakal, jahat, pukullah dia. Saya ikhlas dunia akhirat. Awak sangko itu sekedar basa-basi, rupanya serius. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ke depan godaan luar biasa. Kalau anak-anak kita tidak kita serahkan ke Masjid Sungai Pua, belajar Al-Quran, mendalami ilmu agama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, guru tidak didudukkan, alamat kiamat akan terjadi. Narkoba, seks bebas, judi, mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah bagi Allah menghancurkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Hancur negeri ini, na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Ya Allah, selamatkan dari zina, selamatkan dari judi, selamatkan dari narkoba. Tidak ada gunanya berdoa. Kenapa? Karena Nabi sudah menyampaikan, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar, larang buat judi, larang buat zina, larang buat narkoba, larang pesta, larang buat harap. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Nabi, khawatir aku nanti diturunkan Allah azab. Tapi ketika azab itu datang, kalian datang ke masjid beramai-ramai, pakai kain putih, pakai mukena putih, pakai sorban putih, semua pakaian putih, berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat bala ini, angkat musibah ini. Fala yustajabu lakum, tapi doa kalian tak dikabulkan. Tak dikabulkan doa bukan karena tidak alim, tak dikabulkan doa bukan karena tak ada buya, tak dikabulkan doa bukan karena tak ada imam, tak dikabulkan doa bukan karena tak ada qari, ada, tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak pengajian amar ma'ruf saja. Mari puasa, mari kita sholat, acara halal bihalal, mari memaafkan, mari kita sabar. Bapak Ibu semuanya mari sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dibawa orang, sabar. Ini bukan sabar, apa namanya itu? Bapak Ibu, dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Gayus Pak Ustaz, bukan. Itu pegawai pajak.
Yang tak masuk surga itu dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kumpulkan infak, wakaf, sedekah, perbaiki dinding masjid ini. Tahun depan insya Allah, tabligh akbar tahun depan, masjid ini dindingnya sudah tertutup semen, paling tidak keramik, paling tidak semen. Yang penting jangan sampai nampak lagi batu batanya insya Allah. Dari mana Ustaz tahu? Saya minta kirim fotonya saja tahun depan. Idul Fitri 2019. Keadaan Masjid Sungai Pua Tanjung Mutui. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sudah nampak masjidnya bagus kan? Iya, Alhamdulillah. 2 hari sesudah itu, enggak lama saja itu ya. Saja lain itu ya. Na'udzubillah. Kita berharap berdoa. Mudah-mudahan duit yang terkumpul hari ini bisa menutup dinding ini. Sehingga bisalah kita bersandar paling tidak. Tapi jangan cuma bersandar, masuk ke dalam untuk sholat tahiyatul masjid. Ustaz Somad tidak sholat di sini. Kami tadi sudah sholat di dekat rumah tempat kami makan. Sholat zuhur dengan sholat asar berjamaah, jamak qasar, jamak takdim. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau saya tak sholat pulang jangan muncul isu. Ustaz tu lah putri kaji nak sholatnya. Saya tetap masih sholat, tapi karena musafir jamak qasar, jamak takdim. Kenapa Ustaz selalu jamak takdim tak mau sholat sama kami? Pertama karena musafir, yang kedua untuk mengenakan selfie. Oh, tak mau Ustaz bersilaturahim sama kami. Ini silaturahim yang luar biasa. Mohon maaf kalau tadi ada yang kakinya terinjak dengan barisan. Mohon maaf tadi ada yang menengok. Yang mana Ustaz Somad itu? Mirip semuanya. Yang mana? Mohon maaf. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan silap dan salah saya? Alhamdulillah, selesai halal bihalal. Kan itu intinya, minta maaf. Sebanyak apapun amal, kalau dosa kepada manusia tak lepas, tak ada gunanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Duit banyak 30 juta pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa minta maaf kepada tetangga. Ya Allah, maafkan salahku kepada tetanggaku. Tak bisa. Mesti kita datang minta maaf. Ini sudah Syawal hari yang ke-6. Belum juga lagi minta maaf. Kamu kenapa tak minta maaf sama dia? Saya sudah datang ke rumahnya Buya. Kenapa tak datang ke rumahnya? Saya sudah datang ke rumahnya. Terus saya ucapkan salam 3 kali. Keluar dia, anjingnya yang keluar. Masalah orang tidak mau memaafkan kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Banyak duit 2.000 dapat. Yang penting kita minta maaf. Adapun orang mau tak mau memaafkan kita, itu urusan dia. Ustaz Somad, saya sudah minta maaf sama dia, tapi dia tak mau melihat saya. Jangankan wajahnya, hidungnya pun tak menyaut. Memanglah hidung tak menyaut. Kalau hidung menyaut kita takut. Masalah orang tak memaafkan kita bukan urusan kita. Yang penting kita datang minta maaf. Saya minta maaf Pak. Apa perlu kita sebutkan salah kita? Jangan, tak perlu sebutkan. Pak, saya minta maaf. Dah cukup. Janganlah disabi. Pak minta maaf. Patang bini apa? Ambu bau 3 hari. Berang lu kawan. Tapi kalau terkait dengan harta benda, dengan materi, dengan duit, beriuk belanga, maka mesti disebutkan. Ibu-ibu kemarin tahun yang lalu sudah lupa minjam panci, tak pulang udah setahun. Itu mesti dibayar, dibalikkan. Wa mayalul, siapa yang curang, berkhianat, menipu, mati dia. Ya'ti bimawalla, segala tipunya akan dia pikul nanti hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing. Kenapa mikul kambing? Karena menipu tak membayar zakat kambing. Ada yang menipu memikul onta karena tak bayar zakat onta. Betapa malunya nanti di akhirat memikul panci. Gara-gara dulu meminjam tak dikembalikan, piring, gelas, periuk, belanga.
mesti dibalikkan. Tanah, bersempadan tanah kebun kelapa, bersempadan tanah kebun karet, bersempadan tanah kebun durian, digeser sempadan tanah satu jengkal. Kata Nabi, shibran, sejengkal kau geser sempadan pacang, maka sampai nanti di akhirat sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit batang lehermu. Berapa tadi Ustaz Somad? Sejengkal yang kau geser 7 lapis ke bawah akan melilit lehermu. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. 2 meter, aduh. Ingat, sekecil apapun yang kau lakukan di dunia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi. Saya tak pernah nengok biji sawi Pak Ustaz sebesar tapak kaki semut yang hitam. Saya tak pernah nengok tapak kaki semut hitam Ustaz. Ambil mikroskop, tangkap semut hitam, tengok tapak kakinya. Sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap. Kalau kau curang, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutui masih tegak berdiri. Biasanya masjid malam anak-anak mengaji, petang masih ada wirid Yasin. Ibu-ibu di Sungai Pua masih ada wirid Yasin? Alhamdulillah, lanjutkan. Kenapa baca Yasin seminggu sekali? Karena di dalam Yasin mengingatkan, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kami kunci. Kalau mulut dikunci, siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Siapa yang akan jadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi. Mulut tidak boleh bicara, karena mulut penipu dan pendusta. Lidah tak bertulang, semua bisa dibicarakan. Maka mulut saat itu tutup. Inilah mulut yang selalu berdusta, inilah mulut yang selalu berbohong. Tutup. Lalu siapa yang akan bicara? Tangan. Lidah lembut, berkelok-kelok, berbelit-belit. Banyak orang tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Tapi tangan bahasanya kaku, karena tangan bertulang, tangan lurus, tangan tak bisa meliuk-liuk. Begitulah bahasa tangan. A, dia akan jawab A. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Siapa yang akan jadi saksi? Hari ini kita bayar mulut saksi. Hei saksi, nanti kau pura-pura membela saya, kau menjadi saksi palsu, saya bayar sekian. Bela saya. Tapi nanti di akhirat, sampai masanya, saksi yang paling jujur adalah kaki, lidah yang paling jujur adalah tangan, mulut akan terkunci. Yang jadi pertanyaan, apa hidup nanti kita? Ustadz Abdul Somad mati meninggal dunia. Habis itu masuk ke liang lahat. Sampai masuk ke liang lahat, darah berhenti, jantung berhenti berdetak, darah berhenti berdenyut, maka darah membusuk menjadi nanah. Nanah makanan cacing tanah, menghitam mata, menghitam usus, meletup perut, datang cacing. Yang selama ini menggunakan cacing untuk memancing, yang selama ini menggali tanah menangkap cacing, siap-siaplah dimakan cacing. Cacing binatang hina, tidak bisa hidup di atas tanah, karena dia tidak punya kulit, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata. Cacing sampai sekarang tak punya mata. Kalau tak percaya, tangkap cacing, tengok pakai mikroskop, mana matanya? Tak ada. Tapi Allah Maha Adil. Cacing memang tak berkaki, cacing memang tak bertangan, cacing memang tak bermata, cacing memang tak bertelinga. Tapi Allah adil, dia beri cacing hidung yang sangat tajam. Penciuman cacing jauh lebih tajam dari manusia. Saya hanya bisa mencium yang dekat-dekat saja. Tapi cacing, kalau Abdul Somad dikubur di sini, jarak 1 kilometer ke sana, cacing-cacing dalam tanah sudah mencium baunya. Sebulan dalam tanah, busuk menyebar, cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing? Hai friend, hai bro, ayo kita serang, brownies sudah siap. Cacing akan datang menyerbu, menyerang. Dia makan kulit, dia makan hidung, hidung yang mancung. Berlomba-lomba ingin operasi hidung mancung.
makan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tak terlalu senang. Ditengoknya, kosok tunjang. Bapaknya ibu yang gemuk jangan tersinggung. Karena beberapa pengalaman pribadi jamaah yang tersinggung mendengar ceramah saya tak lama, 2 hari sudah itu mati. Saya hanya ingin mengatakan yang kurus, yang gemuk, yang ganteng, yang buruk, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, semuanya akan mati dan semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma izin anin na'im. Semua akan ditanya, mata berkedip berapa kali, telinga mendengar baik berapa kali, kaki melangkah berapa kali, tangan menggenggam berapa kali, lidah bicara berapa kali. Man katsura kalamuhu katsura sabtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, siapa yang paling banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita di Masjid Raya Sungai Pua ini, siapa yang paling banyak salahnya? Nampaknya udah mulai melihat ke saya semua. Saya bicara tadi jam 1:30. Sekarang sudah jam 2:10. Udah 40 menit saya bicara. Cepat betul waktu di Sungai Pua. 40 menit Abdul Somad bicara. Berapa banyak orang yang sakit hati. Saya bicara narkoba. Yang pakai narkoba tersinggung. Awak lu dikecek apa? Saya sudah bicara tentang zina. Yang berzina tersinggung. Bantu tahunya lu awak sama zina. Saya bicara tentang menggeser sempadan tanah. Tahu lu aku ya. Saya tak tahu apa-apa. Yang punya kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Mobil cantik, megah, mewah, berjejer. Cobalah tengok. Ada merek Honda, ada merek macam-macam. Saya tak mau sebut. Nanti saya sebut tersinggung. Aku waktu ambo ya. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan pagi tadi, yang kau makan siang tadi, yang kau makan nanti malam busuk. Wa malabis tafa'ablaita, pakaian yang kau pakai lapuk. Pakaian, ini baju yang paling saya sayangi, yang paling saya banggakan. Ini yang saya pakai di Sungai Pua. Kenapa itu, Ustaz? Ini yang dikasih panitia. Kok mantap baju kok. Semua ibu di ambo kalau baju yang kerahnya dibuat warna hitam supaya apa daki nak nampak. Mantap besar. Insya Allah 3 hari dipakai awan tak khawatir. Cuma kawan tak tahan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, baju yang kau pakai ini akan tinggal. Sorban kesayanganmu dikasih orang dari Madinah akan tinggal. Mikrofon akan tinggal. Kau Ustaz Somad lah mati, nya meninggal supaya nya besok ada bukti bahwanya Ustaz awak masukkanlah mikrofon ke peti jenazahnya. Indah. Dan awak bawa cuma satu saja, yaitu amal. Yang lain akan tinggal. Padi yang menghijau menguning tinggal, pokok durian tinggal, pokok kelapa tinggal, rumah yang besar tinggal. Tapi Masjid Raya Sungai Pua akan tetap tegak berdiri. Anak-anak tetap membaca Al-Quran. Kalau kita tetap istiqamah, mengalir bacaan kita kepada anak-anak kita, anak-anak kita kepada kita, timbal balik tetap ada. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, selama langit masih memayung di atas, selama bumi masih terkembang, tetap mengalir insyaallah. Sajadah yang berada dalam masjid dibawa keluar masjid. Sajadah jangan sampai diinjak, jangan sampai kena najis, karena nanti akan dibawa masuk lagi ke dalam. Sudahlah kita tidak berwakaf untuk masjid, mengotori masjid pula lagi. Saya mohon maaf, tadi sendal sepatu mungkin menginjak karpet, rasa berat hati. Kenapa Ustaz tetap pakai juga? Mau saya lepas takut pula hilang. Bukan saya menuduh Bapak mencuri, tidak. Takut salah pakai. Maka saya injakkan sampai ke atas. Selama kami berjalan tadi ada ibu-ibu yang mungkin tergeser sampai masuk parit. Ada yang datang dari jauh mau memoto, salah foto pula. Karena orang ramai. Di mana mau dimintakan maafnya? Di dunia inilah minta maaf. Di akhirat, di padang mahsyar payah. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang payah. Apalagi di padang mahsyar. Berkumpul dari sejak Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Zulkifli, Ayub, Sulaiman. Minta maaf kepada manusia payah. Hebat jamaah Masjid Sungai Pua Tanjung Mutui, dikumpulkan semua masyarakat
dibuat acara halal bihalal, tablik akbar. Di tempat lain acara pertemuan pulang bersama ke kampung halaman, pakai apa? Keyboard tunggal. Dari jauh kita sudah tak tega mau dekat. Jauh. Sayup-sayup suara masuk ke telinga. Apa lagunya? Jatuh bangun aku mengejarmu. Gimana mau sampai jatuh bangun? Alhamdulillah, masyarakat kita baik. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Sungai Pua beriman, wattaqau, bertakwa, Allah tak minta banyak. Aku kata Allah cuma minta 2 saja kepada kalian. Beriman kalian, takut kalian pada Allah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan dayus, jangan tipu, jangan bohong, jangan dusta, jangan geser sepadan tanah, jangan makan riba, jangan makan Arab. Kalau kalian lakukan itu, la fatahna alaihim, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit turun hujan, tumbuh padi yang hijau, wal ard, dari bumi tumbuh tanam-tanaman, keluar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu menantu kita. Saya orang Melayu, tapi saya baca Quran pandai dari guru saya. Guru-guru saya pandai baca Quran dari guru-gurunya. Guru-gurunya pandai baca Quran dari siapa? Dari orang Minangkabau. Oh, Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di bumi Minangkabau, nyesabui Minangkabau. Bukan? Memang itu buktinya. Kami dulu belajar baca Quran pakai buku alif-alif, Qaidah Baghdadiyah. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Itu bahasa apa itu? Bahasa Minang. Alif di atas, alif di atas, a. Alif 2 di atas, an. Alif 2 di bawah, in. Alif 2 di depan, un. Guru-guru dari bumi Minangkabau menyebar sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Riau, sampai ke Jambi, sampai ke Palembang. Sekarang sudah berubah. Alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, n tidak pakai lagi, digeser oleh guru dari Jawa, Kiai Haji Hasan Umam, metode baru namanya Iqra. A, bataba, batata, batata, batasa, basaba. Di Sungai Pua baca Quran masih pakai alif 2 di atas, an, atau pakai Iqra? Sudah berubah pakai Iqra. Siapa yang ingat alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, n, berarti sudah tua. Karena anak-anak sekarang tak kenal lagi. Artinya apa? Amal jariah yulu guru mengaji saya, sampai sekarang saya ceramah mengalir pahalanya. Hormati guru mengaji. Ambo, seminggu sebelum puasa Ramadan, setiap tahun pasti Ambo datang ke guru mengaji, bawakan kain sarung, bawakan aponan bisa meringankan bebannya buka puasa, cium tangannya, peluk dia, belikan baju koko. Itu cara kita memuliakan guru mengaji kita. Guru fisika dimuliakan, guru kimia dimuliakan, guru bahasa Inggris dimuliakan, diangkat PNS, gaji mahal, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, banyak duit. Honda, honor daerah, gaji guru sampai 3 sekarang. Gaji pokok PNS, honor daerah, dari yayasan, insentif, tunjangan, hebat. Tapi guru mengaji, ujung tombak, khairukum, siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Yang paling mulia di antara kita adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran. Guru mengaji disepelekan. Guru MDA digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu ramaikan lagi masjid, membangun dindingnya, membangun kamar mandinya, membuat keramiknya bagus. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau sanggup semua, berikan semua. Yang kaya-kaya datang, tanya, Pak Ketua Masjid, mana Ketua Masjid Sungai Pua Tanjung Mutui? Mana? Saya mau selesaikan ini. Bapak mau kasih berapa? Itu ada 2-3 sak semen. Itu yang kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Bangunannya kita bangun, tapi fisiknya kita bangun, isinya juga kita bangun. Guru mengajinya, imamnya. Saya pernah ceramah pembukaan suatu masjid. Masjidnya besar Pak, mewah, megah.
Saya tanya, Pak, ini berapa biaya bangun masjid? 5M Ustaz. Masya Allah, 5 miliar ya. Berapa orang yang bangun? Saya sendiri saja. Hebat. Bagaimana dengan imamnya? Imamnya dicarinya hafal Quran. Hafal Quran dicari dari Medan, Sumatera Utara. Diangkat jadi imam. Disediakan rumah dinas imam. Dikasih kebun sawit 2 hektar. Gaji tiap bulan dari situ. Kemudian pegawai-pegawai dibawa umroh. Artinya apa? Membangun masjid penting. Tapi menyiapkan imam dan guru mengaji juga penting. Pernah pula saya ceramah di salah satu kabupaten. Nama kabupaten tak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalistik apalagi dekat pilkada. Bapak Bupati mengangkat imam satu kecamatan 2 orang disekolahkan di Tebu Ireng. Nahdlatul Ulama. Sekolahnya 2, hafal Quran, hebat fikih. Kenapa dipilih NU? Karena mayoritas masyarakat bermazhab Syafi'i. Kalau di kampung itu mazhab Syafi'i, jangan bawa ustadz mazhab Hambali. Kalau kampung itu mazhab Syafi'i, jangan bawa ustadz mazhab Maliki. Bukan mazhab Maliki itu salah, bukan mazhab Hambali itu salah. Tidak ingin mengacaukan umat dengan perbedaan mazhab. Betul? Oleh sebab itu maka kita bermazhab Syafi'i. Angkat 2 orang, sekolahkan ke Tebu Ireng, ke Jawa Timur, supaya sama mazhabnya, hafal Quran 30 juz, paham fikih, pulang. Dia akan jadi imam, dia membimbing sekolah, dia membuka MDA, mengaji malam. Sore-sore pengajian ibu-ibu, fikihnya mantap, bacaan Qurannya oke, masjid tetap ramai. Biayanya dari mana? Pemda, APBD. Itulah pentingnya memilih pemimpin yang peduli pada masjid. Ingat, 2018, 2019 Bapak Ibu memilih bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR, DPD. Pilihlah orang-orang yang peduli masjid, yang memang dia ke masjid sejak 2 tahun yang lalu. Karena banyak juga yang ke masjid beberapa hari menjelang pencoblosan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun beberapa hari belakangan ini ada tersebar hoax, HOAX, membacanya hoax, ada pula membacanya hoax. Itu sama dengan 2 orang nunggu pesawat. Bapak mau kemana? Mau ke Padang. Naik apa? Naik Lion. Oh, Bapak, saya naik Lion. Sama lah. Hoax. Sekarang banyak orang menyebarkan hoax, padahal kita disuruh menyebarkan hak. Watawasau bil hak, bukan watawasau bil hoax. Oleh sebab itu maka sebarkanlah kebenaran-kebenaran. Kalau ada isu-isu macam-macam, harus ada tabayun. Tabayun, bayan. Bayan artinya jelas. Klarifikasi. Harus diklarifikasi. Ustadz Somad itu katanya Ustadz keras itu. Ustadz Somad itu keras suaranya. Orangnya lembut. Sudahlah badannya kurus, suaranya lembut pula, mati lah. Jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu bukan radikal, bukan keras, bukan anti NKRI. Itu hoax. Siapa yang menyebarkan? Mereka yang ada kepentingan. Alhamdulillah, hari ini saya sampai ke Masjid Raya Sungai Puat Tanjung Mutui, maka kita semua ada klarifikasi. Saya tidak hanya ceramah saja, tapi selalu ceramah. Setelah saya menyampaikan, jamaah pula menyampaikan ke saya. Ustadz Somad, kalau bisa ke depan Ustadz ceramahnya suaranya jangan kuat-kuat, karena kami ini banyak yang tua kena sakit jantung. Mendengar mati. Nah, banyak juga ceramah saya ke Bangkinang. Ustadz, janganlah cepat-cepat Pak Ustadz, kami kaulah tua, pita kami lapuk, nanti patah putui. Oleh sebab itu maka ini semua adalah klarifikasi. Ceramah penting, tapi jangan hanya searah saja. Nabi yang searah cuma khutbah Jumat. Khutbah Jumat searah. Tapi lebih daripada itu ada 2 arah. Ada feedback, ada take and give. Tak hanya memberi, tapi juga ada menerima saran orang. Jangan hanya searah saja. Nabi khutbah Jumat yang searah. Makanya khutbah Jumat tak ada tanya jawab.
Tak pernah Nabi selesai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada pertanyaan? Adapun ceramah, ada pertanyaan. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Setelah 60 menit buka pertanyaan. Pertanyaan bebas sampai jam berapa terserah panitia. Dimulai ceramah jam 1:30, sekarang pas jam 2:30, 60 menit saya sudah menyampaikan ceramah. Berikutnya saya jawab pertanyaan satu-satu, Ustaz. Bagaimana hukumnya sawah ladang hasilnya dinikmati orang yang meminjamkan uang bertahun-tahun? Saya pinjam emas ke Ustadz Nawir. Ini namanya Ustadz Nawir. Sudah menikah. Ustadz Nawir, pinjam saya duit Ustadz Nawir. Saya tidak percaya sama Ustadz Somad. Saya kasih duit, tapi apa jaminannya? Ini sawah saya 2 hektar, ambillah. Selama emas belum saya balikkan, maka kebun saya ditahan oleh beliau. Nah, bagaimana kalau diambilnya hasil padi tadi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang gadai yang mengambil manfaat keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Pinjam karet, riba. Pinjam sawit, hasilnya diambil, riba. Pinjam motor, digadaikan, dipakai untuk ngojek, duitnya diambil, riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka riba. Orang yang makan riba siap-siap menuai 5 masalah. Pertama, duit riba dimakan. Duit riba diambil, hasil padi, hasil gotah, hasil karet, hasil sawit, hasil ojek, hasil duit, hasil emas, hasil perak. Dibelikan ke beras, beras ditanak jadi nasi, nasi disuap masuk ke mulut, lalu kemudian berubah menjadi darah. Nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, isi otak hitam karena darah hitam dosa. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'atin, pembohong, penipu, pendusta, gara-gara makan riba. 2, darah masuk ke dalam badan, darah menggumpal menjadi darah. Ayyumalah min nabata min aramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempat daging tangan, kaki, kepala, neraka jahanam. Ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama kita masuk neraka, diobok-obok, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. 3, disedekahkan duit hasil riba ke anak yatim, disedekahkan hasil riba ke fakir miskin, dibayarkan zakat fitrah. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Sedekahmu, zakatmu, wakafmu, infakmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kau kasih anakmu makan riba, kau kasih binimu makan riba, kau kasih kawanmu makan riba. Makan riba, lidah makan riba. Pagi-pagi kau berdoa, Allahumma adina fi man hadait. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena lidah makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah makan haram dipakai berdoa, tak dikabulkan Allah. Kecuali lidahmu 2, satu berdoa, satu makan. 5, duit riba yang kau kumpul, duit dari padi riba, duit dari karet riba, duit dari kelapa riba, kau belikan ongkos PNONH, berangkat kau ke Makkah haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tak ada perubahan. Balik haji sebelum haji tak ada perubahan. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum haji bercelana pendek, sekarang balik haji tak bercelana sama sekali. Nauzubillah. Apa hukumnya masjid yang digunakan hanya untuk sholat Jumat saja, padahal ada sholat 5 waktu tak digunakan, bahkan terkunci sama sekali? Kalau ada masjid, tidak ada sholat zuhurnya, tidak ada sholat asarnya, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung itu akan diganggu oleh setan. Jangan heran RT-nya kesetanan,
RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan, bupatinya kesetanan, bapaknya kesetanan, istrinya kesetanan, anaknya jadi genderuwo. Gara-gara apa? Membiarkan masjid tak ada sholat berjamaah. Berpikirlah kita untuk menyiapkan masjid, tapi siapkan juga imam. Ada imam, paling tidak dia akan azan, walaupun dia sendiri. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Ayalah salat. Masyarakat menjawab wa angsela. Lepak kepala anak. Dia yang jadi imam. Usolli, yang paling kritis salat zuhur, salat asar, salat subuh. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman. Lah jole ndak ada imam di belakang, imaman jadi sawi. Imaman. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaman, tapi selamat. Tapi kalau tak ada sama sekali, na'udzubillah, istahwazan alaihi musyayatin. Satu kampung diganggu setan. Mudah-mudahan selamat kampung kita daripada meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana hukum pemimpin